Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Borobudur bukanlah candi Buddha. Kapan dan siapa misionaris atau pendakwah Hindu-Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara? Sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India, bahwa benar Hindu atau Buddha berasal dari India. Akan tetapi tidak benar jika situs-situs di Nusantara berdasar Hindu-Buddha. Karena sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha dan Jaina di India. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Pada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya. Asli ajaran leluhur kita bukan dari India. 12 kata svarga bukan nirvana atau nibbana. Dan kata yang lainnya adalah kusala dharma bejana dan mahacakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran dharma original berawal dan berasal. Kini tersimpan sempurna di Bali. Dan di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Caka atau Saka atau Cakya atau Arya keluar Nusantara. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Ternyata faktanya tidak ada desa yang bernama Bore. Budur sendiri dalam bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur bahasa Jawa itu bisul. Johannes, seorang filolog Belanda, menulis dalam disertasinya pada tahun 1954. Ia memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Ini sebuah perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancangan bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Dan bangunan megah ini sudah ada sebelum itu. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah tersebut. Lalu benarkah Borobudur terpublikasi berdasar Mahayana? Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi sampai Aising 671 hingga 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhism dari negaranya yang kemudian disebarkan ke sini. Dan Palembang bukanlah pusat Buddhism di masa lalu. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhism yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyang Kamahayanikan, ajaran leluhur bangsa Indonesia, yaitu konsep Yang Widi Tunggal. Dan atas dasar salah satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi di negara ini. Ketika Biksu Asin Jinarkita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur, yaitu pada 22 Mei 1953. Mulai saat itulah terpublikasi bahwa Borobudur berdasar Mahayana. Seorang biksuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Siddhartha Gautama. Di Nusantara pada abad 5 Masehi sampai dengan 7 Masehi tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya dan disebarkan ke Nusantara. Fahuan 337 sampai 422 Masehi, catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge. Yang dilihat Fahuan, bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah mendut.
pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanannya di Swarnadwipa mencatat mengikuti Sungai Ponai, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar mengelilingi tope atau stupa. Juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan, yaitu Pradaksina atau Prasawiya atau tawaf di Muara Takus. Sungyun 518 sampai 521 Masehi mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Saka Satrapas. Dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 Masehi dengan gambar tope atau stupa Muara Takus. Di tahun 602 sampai 664 Masehi, Hyunsang mencatat apa yang dilihatnya di Swarnadwipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja. Sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Dan Huining 664 Masehi sampai 667 Masehi melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa. Hal itu untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian di Nusantara ini bernama Svarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jana Badra. Svarga bukan nirvana. Aising atau Yijing tahun 671 hingga 695 Masehi, pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou, berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya. Ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya, 2 bulan di Malayu untuk belajar. Di Swarnadwipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, yaitu 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut yaitu Dharma. Ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Sri Janayasa abad 6 Masehi. Mereka putra Nusantara pelopor dharmik original yang landmark di Muotakui. Kini terpublikasi sebagai Muara Takus, yang adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi. Yang membangun situs-situs di Nusantara juga Nalanda di Bihar India di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya yaitu Sailendra. Hinduisme adalah peluburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar tahun 500 sampai 200 sebelum Masehi di India. Dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhism. Dan itu terjadi sampai abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh dan bukan Jaina, bukan juga Kristen, bukan Buddha. Mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya istilah Hindu ini sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an. Hal itu untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Singkatnya, di India sebelum abad 9 Masehi lahir satu ajaran formal bernama yang diakui di India juga untuk membedakan bukan 2 agama yang lahir pada abad 5 sebelum Masehi, Buddha, Jaina juga bukan Islam dengan berbasis pada Veda. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik yang dibawa kaum Saka atau Cakya atau Caka atau Aryan. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya atau Cakya atau Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India. Sejak 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Pahami sekali lagi,
Mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang diajarkan mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Setelah Veda dituliskan dan tokoh sebelum Veda dituliskan tidak tercatat bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa Dravida ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara. Nenek moyang leluhur kita kaum Saka atau Cakya atau Caka atau Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur dengan kata Mahe Cakya. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda. Lokasi yang ditunjuk sebagai Timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya literasi kata Timur pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara Nusantara. Disinilah ajaran dharmik original berawal, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik yang dibawa kaum Saka atau Cakya atau Caka atau Aryan. Literasi teks kata Cakya tertera di relief dasar Borobudur. Kini tidak dapat dilihat karena ditutup. Bukan karena alasan teknis mau runtuh dan setelahnya dipublikasikan ada relief porno. Caka adalah kaum leluhur Nusantara. Hal itu tertulis pada relief dasar Vana Cakapala atau Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya atau Sakya atau Sindhya atau Saka atau Aryan. Yang agung kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 Masehi dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Angka tahun 78 Masehi ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu atau Veda awal. Dasarnya adalah ajaran leluhur kita dharmik, adalah Dharma atau Dhamma atau Dhammo, terekam pada literasi kata Kusala Dharma Bejana di figur dasar relief Borobudur. Jadi benar Hindu Buddha berasal dari India, akan tetapi tidak benar situs-situs di Nusantara berdasar Hindu atau Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina dibawa oleh kaum Caka atau Saka atau Cakya atau Arya, leluhur kita ke luar Nusantara. Itulah Candi Borobudur yang bukanlah Candi Buddha. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.